Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teori tindakan sosial oleh Max Weber. Pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Fitri Lestari dengan NIM 51221951 dan teman saya Khalifatur Rasida dengan NIM 51221978. Kami berdua dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan pengertian tindakan sosial. Tindakan sosial banyak dikemukakan oleh Max Weber pada tahun 1864 sampai 1920, seorang ahli sosiologi dari Jerman, di mana tindakan sosial dimulai dari tindakan individu atau perilaku individu dengan perilaku orang lain yang diorientasikan pada tindakan tersebut, sehingga dapat dipahami secara subjektif. Maksudnya, setiap tindakan yang dilakukan seseorang akan memiliki maksud atau makna tertentu. Tindakan sosial yang dimaksud Max Weber dapat berupa tindakan yang nyata, diarahkan kepada orang lain. Dapat juga tindakan yang bersifat membatin atau bersifat subjektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu, atau merupakan tindakan perulangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa, atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu, bertolak dari konsep dasar tentang tindakan sosial dan antar hubungan sosial itu. Max Weber mengemukakan 5 ciri pokok yang menjadi sarana penelitian sosiologi, yaitu: 1. Tindakan manusia yang menurut si aktor mengandung makna yang subjektif. 2. Tindakan nyata yang bersifat membatin sepenuhnya dan bersifat subjektif. 3. Tindakan yang meliputi pengaruh positif dari suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang, serta tindakan dalam bentuk persetujuan diam-diam. 4. Tindakan itu diarahkan pada seseorang atau pada beberapa individu. 5. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain. Selanjutnya, secara khusus dalam Richard Parsons menyusun skema unit-unit dasar dari tindakan sosial dengan karakteristik adanya individu selaku aktor. Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan tertentu. Aktor mempunyai alternatif cara, alat, serta teknik untuk mencapai tujuan. Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakan dalam mencapai tujuan. Aktor berbeda di bawah kendali nilai-nilai, norma, dan berbagai nilai abstrak yang mempengaruhi dalam memilih dan menentukan tujuan. Aktor mengejar tujuan dalam situasi di mana norma-norma mengarahkan dalam memilih alternatif cara dan alat untuk mencapai tujuan, tetapi putusan akhir ditemukan oleh kemampuan aktor untuk memilih. Kemampuan inilah yang disebut Parsons sebagai voluntarisme, yaitu kemampuan melakukan tindakan dalam arti menetapkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuannya. Berikutnya, jenis-jenis tindakan sosial. Berdasarkan pemikiran Weber, Durkheim, dan Pareto, individu melakukan suatu tindakan berdasarkan atas pengalaman, persepsi, pemahaman, dan atas suatu objek, stimulus, atau situasi tertentu. Di mana di sini Weber melihat tindakan sosial berkaitan dengan interaksi sosial. Sesuatu tidak akan dikatakan tindakan sosial jika individu tersebut tidak mempunyai tujuan dalam melakukan tindakan tersebut, sementara rasionalitas dipahami sebagai individu dalam menjadi agen akan selalu berusaha untuk memaksimalkan utilitas yang diterima dalam aktivitas produktif dan hubungan pertukaran, serta menganggap peraturan sosial adalah resultan kompleks dari tindakan individu. Dari hasil pemaparan di atas, Weber membagi tindakan sosial menjadi 4 tindakan, yaitu: jenis yang pertama ialah tindakan sosial rasional instrumental.
Dan sesuai namanya, tindakan sosial ini sifatnya rasional. Jadi saat seseorang melakukan suatu tindakan akan disesuaikan dengan tujuan akhir yang ingin dicapai. Seseorang tidak akan melakukan tindakan tanpa tujuan yang jelas, maka sifatnya menjadi rasional dan logis. Tindakan yang memiliki tujuan jelas kemudian memunculkan cara yang jelas juga. Tindakan yang nomor 2 ialah tindakan sosial berorientasi nilai. Jenis yang kedua adalah tindakan sosial berorientasi nilai, yaitu tindakan sosial yang dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di masyarakat, sehingga tindakan ini menyesuaikan dengan apa yang dianggap boleh oleh masyarakat luas. Cakupan nilainya dimulai dari nilai etika, estetika, agama, dan nilai lain yang ada di masyarakat. Tindakan sosial berorientasi pada nilai fokus pada manfaat dan baik buruknya tindakan tersebut di mata masyarakat yang mengesampingkan tujuan. Tindakan yang ketiga ialah tindakan afektif, yakni tindakan sosial yang dilakukan berdasarkan pada dorongan perasaan atau emosi yang dirasakan seseorang individu. Sehingga tindakan sosial ini tidak bisa diterima akal, dianggap kurang logis atau irasional. Tindakan semacam ini adalah antitesis rasionalitas, karena aktor yang bersangkutan tidak dapat tenang dengan menghilangkan penilaian hubungan antara tujuan akhir dan sarana atau instrumen yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan ini. Dikatakan demikian karena tindakan sosial ini dilakukan dengan mengedepankan perasaan atau emosi, sehingga tindakan ini tidak melibatkan akal yang membuat tindakan tersebut tidak bisa menerima akal juga. Tindakan yang nomor 4 ialah tindakan yang terakhir ialah tindakan tradisional, yakni jenis tindakan sosial yang dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan atau tindakan yang didasarkan karena suatu kebiasaan dan sudah mendarah daging. Selanjutnya ialah tujuan tindakan sosial. Tujuan dari tindakan sosial yaitu sebagai berikut: agar kebutuhan individu tersebut dapat terpenuhi, meluapkan segala emosi yang tertanam dalam individu, baik yang bersifat positif maupun negatif, sebagai bentuk implementasi dari ciri kebudayaan yang memiliki seorang individu, mempengaruhi individu lain di lingkungan masyarakat, memiliki nilai guna bagi masyarakat agar interaksi dalam masyarakat dapat berjalan dengan sesuai fungsinya, agar dapat berfungsinya nilai norma pada masyarakat. Mudahnya tindakan sosial bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individu dan memengaruhi individu lain dalam sebuah lingkungan masyarakat. Selain itu juga bisa menciptakan kebudayaan yang dimiliki seseorang sebagai bagian dari sebuah kelompok masyarakat berbudaya. Oleh karena itu, tindakan sosial sangat penting ada dalam masyarakat sebab akan memudahkan untuk menjaga nilai, norma, serta interaksi masyarakat bisa tetap terjalin dengan rukun dan serasi. Terlepas dari berbagai macam tujuan yang ada, jika kita kembali pada konsep dari tindakan sosial, kita akan menemukan bahwa tindakan sosial merupakan tindakan yang muncul atas tujuan yang secara relatif dianggap bisa mendatangkan manfaat, apakah itu hanya bagi si pelaku maupun bagi si pelaku dan orang lain. Untuk yang selanjutnya yaitu hubungan tindakan sosial dan interaksi sosial. Tindakan sosial yaitu perbuatan yang dipengaruhi oleh orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan interaksi sosial yaitu hubungan yang terjadi akibat sebagai tindakan individu. Dalam melakukan tindakan-tindakan sosial, manusia tidak bisa melepaskan peran dirinya sebagai makhluk individu dan sosial. Hal itu
disebabkan manusia selalu melakukan hubungan sosial atau disebut interaksi sosial. Hubungan sosial dapat dilakukan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Berikut contoh bentuk-bentuk hubungan sosial. 1. Tindakan sosial. Tindakan sosial yaitu perbuatan atau aktivitas manusia yang dipengaruhi oleh keberadaan orang lain atau kelompok masyarakat. Melalui sebuah tindakan manusia dapat menunjukkan eksistensinya di dalam masyarakat. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan yang tertata dengan bentuk tindakan-tindakan yang berlandaskan nilai dan norma sosial yang berlaku. Apabila interaksi dilakukan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, maka hubungan tersebut akan berjalan baik. Namun, jika interaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai dan norma, maka hubungan tersebut akan tidak baik. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh-contoh tindakan sosial. Yang pertama, tindakan sosial rasional instrumental. Contohnya, yaitu Ani memutuskan untuk tidur lebih awal agar bisa bangun untuk sholat tahajud di jam 3 pagi. Tidur lebih awal adalah tindakan, sementara tujuannya adalah bangun jam 3 pagi, bangun lebih dini untuk sholat. Yang kedua, tindakan sosial berorientasi nilai. Contohnya, Ahmad berhenti bermain bola karena sudah tiba waktunya sholat asar. Berhenti bermain bola untuk sholat adalah tindakan sosial, dasarnya ada nilai agama. Untuk yang kedua, kita akan makan dan minum menggunakan tangan kanan, baik di saat di rumah maupun sendiri. Di acara umum seperti resepsi pernikahan, karena dinilai lebih baik. Makan dan minum memakai tangan kanan adalah tindakan sosial, dasarnya adalah nilai etika di masyarakat. Untuk yang ketiga, tindakan sosial afektif. Contohnya, pendukung tim sepak bola A langsung bergemuruh bersorak gembira di stadion saat tim andalannya berhasil mencetak gol di lawang gawang. Untuk yang kedua, Ani menangis di pemakaman karena ibunya baru saja meninggal. Yang ketiga, Ika kesal di bus karena ada dua pemuda yang selalu menggodanya sepanjang perjalanan, padahal tidak kenal. Untuk yang keempat, tindakan sosial tradisional. Contoh yang pertama, itu mengikuti upacara ngaben untuk masyarakat di Bali. Yang kedua, mengikuti upacara ngebabali di Lampung. Untuk yang ketiga, mengikuti acara pesta bakar di Papua. Kesimpulan, tindakan sosial adalah hal yang akan selalu dilakukan oleh setiap orang di dalam kelompok masyarakat. Tindakan ini merupakan bentuk dari luapan perasaan, kebutuhan hidup, dan lain sebagainya, sehingga akan selalu ada dan menarik untuk dipahami atau dipelajari, sebab bisa membantu lebih bijak dalam bertindak di tengah masyarakat. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi tentang teori tindakan sosial oleh Max Weber. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Selebihnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.